justru ternyata interaksi kita untuk keluarga kita atau bersama keluarga kita, Hmm, kalau dibanding dengan interaksi kita dengan kerjaan, kerjaan, kantor ya. ternyata Lebih sedikit. lebih sedikit waktu kita untuk keluarga. Amal atau kerja itu artinya adalah segala usaha untuk menjaga kehidupan manusia Hmm. atau untuk mengembangkan kualitas manusia. Yang kita dengar hari ini dan selalu didengung-dengungkan gitu ya, bahwasanya kita harus membangun ekonomi, Hmm. gitu kan. Ya, ya. Tetapi kita jarang sekali mendengar atau kita jarang sekali menyadari dan kemudian berkontribusi untuk membangun manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat asli, kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua karunia dan kenikmatan yang Allah berikan. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berusaha menjadi hamba-hambanya yang selalu taat. Salat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang istiqamah meniti jalan-jalan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli, alhamdulillah kita kembali dalam tema tentang keluarga yang telah membersamai kita sekian episode ini, yakni Ustadz kita, guru kita, Ustadz Bambang Ridha LC Hafizahullah Ta'ala yang hari ini sudah bersama kita di studio. Kita sapa dulu Ustadz Bambang, alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Semoga antum juga sehat selalu. Alhamdulillah. Mana ada rada panas belakangan ini Ustadz ya, Iya, di Jakarta khususnya di ya. Jakarta. Padahal Entah di beberapa kota kayaknya hujan. kabar-kabarnya justru malah dingin, Oh gitu. lebih dingin. Berarti kita diminta untuk bersabar nih. Lebih bersabar. Ya diminta untuk ngadem juga. Iya, Iya, AC gitu ya. iya dong. Baik, sebelum Ridho kemarin di episode terakhir kita membahas tentang beberapa apa ya poin-poin cara berkomunikasi berkomunikasi dengan pasangan ya tadi ya, kalau nggak salah. Dengan keluarga, dengan Dengan anak gitu. keluarga, dengan anak. Yang insya Allah pada sore hari ini atau kesempatan kali ini kita mau ngobrolin tentang apa Ustaz? Di tema keluarga ini, Ustaz? Kali ini kita akan ngobrolin tentang apa saja tantangan-tantangan keluarga, di era ini, di masa kini gitu. Hmm, Karena tentu, masa yang sedang kita jalani ini tentu sangat berbeda kan hmm, keadaannya dengan masa-masa yang mungkin katakan, 20, 30, 50 atau hmm, 100 tahun yang lalu, yang tentu, tantangannya juga berbeda. berbeda. Baik, berarti kita akan ngobrolin tentang tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh keluarga Muslim, khususnya Ustaz, ya? Muslim atau justru, Secara secara umum. umum. Oh, Mhm, masya Allah. Baik, teman-teman ini menarik nih karena sebagai orang tua ataupun calon orang tua nih, penting untuk mengetahui, membaca zaman dan kemudian mulai mendeteksi apa saja yang menjadi tantangan dan bagaimana solusinya. Insya Allah kita akan dengar dari Ustaz Bambang Ridho dan kita akan ngobrolin nih kali ini. Fadol Ustaz. baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Berbicara tantangan, kita mau mulai dari sebuah pertanyaan. Kalau kita Hmm, bertanya gitu ya, iya. kepada manusia, kepada orang-orang lah gitu ya, Hmm, teman kita, sahabat kita, atau mungkin orang random aja lah di iya. jalan kita tanya gitu ya. Kita tanya, "Apa hal yang paling berharga yang Anda miliki? Hmm, Apa hal yang paling berharga yang Anda miliki saat ini?" Gitu. jawabannya mereka apa kira? Jawabannya sepertinya rata-rata mereka akan mengatakan keluarga, Keluarga. keluarga. Hmm, Atau kalau kita rubah, sedikit pertanyaannya gitu ya, hmm, kalau Anda berikan 2 pilihan, ya, Anda mau kehilangan ini orang punya harta, katakan dia punya mobil, apa ya, katakan mobil Alphard lah gitu ya, ya. atau mungkin mobil yang Lebih mahal dari itu lebih bahkan. mahal dari itu. Anda lebih
milih mana? Heeh, Anda kehilangan mobil Anda atau Anda kehilangan keluarga Anda gitu. anak atau Anak ya, katakan gitu ya, atau mungkin heeh, pasangan atau mungkin orang heeh, tua gitu. Pasti jawabannya, lebih jelas ini ya, ya mending saya kehilangan, harta saya, mobil ya, mobil saya gitu. Karena kan memang harta bisa cari dicari lagi, sementara keluarga ya nggak ada gantinya gitu. ya betul, betul. Kalau orang tua kita sudah wafat ya nggak ada kesempatan kedua kali kan, Iya betul. atau mungkin kita punya anak, anak kita hilang, anak kita wafat ya nggak ada, eee, Pokoknya sesuatu yang berharga sekali lah di mata benar. seseorang itu pasti ya. Makanya kemudian ada lagunya kan, harta yang paling berharga Oh, adalah iya betul. keluarga. Jadi memang keluarga itu, eee, ya yang paling berharga dimiliki oleh Hmm, setiap manusia gitu, menempati ruang dalam hatinya itu besar sekali. benar. Tapi yang menjadi masalah, Hmm, kalau kita perhatikan dinamika kehidupan manusia atau kehidupan kita lah mhm, sehari-hari, justru ternyata interaksi kita untuk keluarga kita atau bersama keluarga kita, mhm. kalau dibanding dengan interaksi kita dengan Kerjaan, pekerjaan, kantor ya, ternyata lebih sedikit? lebih sedikit waktu kita untuk keluarga. Oke, frekuensi waktunya nih, Frekuensi waktunya lebih sedikit. Padahal katanya katanya kita lebih mencintai keluarga kita. mencintai keluarga. Kita lebih menempatkan keluarga di, posisi tertinggi gitu Iya kan. iya. Nah ini fakta sebenarnya. Nah itu kan, Ini jadi fakta ya. seakan-akan ada, apa, Kontradiktif. kontradiktif ya. Heeh, Di satu sisi kita sangat mencintai keluarga, kita sangat menyayangi keluarga, tetapi di satu sisi lain kita tidak memberikan waktu yang mhm, kan cukup untuk berinteraksi, iya. berhubungan, membangun, komunikasi dengan Kalau keluarga. misalkan ada yang mengatakan gini gimana, Ustaz? Kita kan kerja demi keluarga, gitu Nah gimana? ini nanti akan menjadi, eee, Tantangan juga ini salah sebenarnya. satu tantangan. Oke, masya Allah, menarik nih, menarik ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, wah ini masalahnya di mana? Mhm Ya mhm, kan? Kenapa terjadi, sebuah hal kontradiktif mhm, dalam diri manusia hari ini gitu ya? iya, Ini masalahnya apa gitu? mhm Masalahnya adalah setidaknya ini menurut, Dr. Majid Al-Kilani. mhm Beliau mengatakan bahwa masalahnya adalah kita ini hidup pada hari ini, mhm. kita hidup menghadapi budaya yang budayanya itu terdiri dari 6 unsur. Budaya mana nih, Ustaz? Budaya yang sedang kita Yang kita hadapi hadapi ini, hari ini? Oh, dunia yang sedang kita hadapi ini mhm, didominasi oleh budaya ini? oleh budaya yang terdiri dari 6 unsur, yang Oke, mana 6 unsur ini mhm. menjadi tantangan dalam Oh, bagi keluarga hari ini. berarti tantangan itu dilihat dari sifat budaya yang hari ini kita jalani? Benar, Yang dari, intisari dari mungkin, pemikiran atau tadaburnya seorang Dokter Dr. Majid Majid ini? Oke, apa aja Ustaz itu dari ada 6 6 unsur? 6 unsur Baik, dan 6 tantangan gitu ya. oke oke. Yang pertama adalah hari ini kita mengalami degradasi makna dari kerja. Degradasi makna dari kerja, Nah, artinya ada misorientasi tentang apa benar. itu pekerjaan? Apa itu kerja? Oh, apa itu kerja gitu Atau maksudnya? apa atau pekerjaan bolehlah. Ah, oke. Apa itu kerja gitu. Dan itu terjadi degradasi gitu ya. Maksudnya salah memahami filosofinya tentang kerja itu tuh? Iya, maksud dari kerja itu Oke apa oke gitu. oke. Terus? Kan begini, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bahwa huwallazi khalaqal mauta wal hayata Liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ayyukum ihsanu amala ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dan menciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. amalnya. Nah, kan kalau bahasa Arabnya kerja adalah Amal? amal, kan Hmm, gitu ya. Tetapi masalahnya, sebelum ke masalahnya gitu ya, ya. sementara dalam Islam yang namanya kerja atau, bahasa Arabnya al-amal, Mhm, itu kalau kita perhatikanlah dalam Al-Qur'an, dalam, teori atau konsep pendidikan Islam, amal atau kerja itu artinya adalah segala usaha untuk menjaga kehidupan manusia hmm. atau untuk mengembangkan kualitas manusia Itu amal dalam perspektif Quran. dalam perspektif dalam konsep Islam Oke, yang konsep Islam. tertuang dalam Al-Qur'an gitu, Oke, kan begitu. ya. Artinya memang,
dalam Islam itu yang namanya amal atau kerja, itu begitu, segala bentuk apapun usahanya Mhm. untuk menjaga eksistensi manusia Oke. dan untuk mengembangkan potensi, mengembangkan karakter manusia. Mmm. Jadi, apa yang kemudian, eee, memiliki nilai, memiliki tujuan Mmm. untuk mengembangkan, menjaga kehidupan manusia menjadi lebih baik, Mmm. nah itu konsep Islam tuh seperti itu. Nah, Mmm. masalahnya hari ini kerja itu selalu didefinisikan sebagai suatu usaha atau apapun segala usaha untuk mengumpulkan harta. Di situ saja Berarti ada itu tadi, apa, disorientasi ya? ada disorientasi atau mungkin ada degradasi. Padahal harta ini kan hanya salah satu media, salah satu wasilah Ya, untuk menjaga kehidupan manusia. salah satu dari penopang mungkin, Penopang, ya, wasilah, media. Bukan sebagai tujuan utama. utama atau tujuan akhir. Tujuan utamanya itu justru manusianya. Tadi yang Antum sebut ya, mengembangkan, Mengembangkan, menjaga menjaga eksistensi. eksistensi manusia gitu kan. Oke, 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 Mas. Itu Mmm. ini menjadi masalah besar sekali pada hari ini. Artinya banyak manusia hari ini, bahkan tidak cuma muslim ya, Ustaz, ya? Bukan hanya, muslim saja, Iya, berarti banyak, seluruh manusia merasakan itu. oke, unsur dari mungkin kita bisa katakan peradaban hari ini mungkin, Ustaz? Peradaban hari ini Peradaban hari ini peradaban hari ini, salah dari poin pertama tadi, unsur pertama, salah memaknai kerja. apa itu kerja. Apa itu Oke. kerja? Dan itu sebenarnya sudah sadari sejak lama ya oleh ilmuwan-ilmuwan katakan di barat, di Amerika. Mmm. Mereka sudah, menyadari itu. Bahkan dalam beberapa riset yang Mmm. dilakukan oleh beberapa ilmuwan di Amerika, ini kalau nggak salah sempat, saya sampaikan di pertemuan kita paling pertama, Mhm. di mana riset itu sampai pada kesimpulan hari ini kita ini, punya mindset bahwa, orang yang mengurus anak Mhm. di daycare gitu ya, Iya. di penitipan anak gitu kan, dengan diberikan upah, Mhm. itu bekerja. Itu kita sebut sedang bekerja. Ya. Sementara ibu-ibu, para ibunda Yang mendidik di yang rumah mendidik di rumah itu tidak bukan disebut kerja. bekerja kan gitu, Iya, iya. iya kan? Kalau ditanya ya kalau di KTP-nya sih iya, pekerjaan ibu rumah tangga. Sebenarnya udah bener tuh mungkin ya, Oh iya, iya betul kan? ya, Tapi iya. masalahnya kalau dia ditanya, "Ibu sekarang, Saya kerja di di rumah mana?" aja nggak "Saya di rumah aja." Loh, itu bukan sebuah pekerjaan, bukan sebuah pekerjaan. Padahal kan tadi kembali lagi, Oh, bekerja atau amal dalam Islam, segala usaha iya, untuk iya. menjaga, mengembangkan Kualitas diri kualitas apa-apa. manusia, kan gitu kan. Iya, iya. Nah ini jadi masalah loh. Artinya, peran ibu rumah tangga itu besar malah Oh Ustaz ya, besar, dan sebagian kita menganggap itu bukan sebuah kerjaan. bukan sebuah pekerjaan, bukan sebuah amalan, Wah ini bukan sebuah suatu usaha yang penting gitu kan. nih dan sering dinafikan ya? Nah, bahkan, banyak banyak, ilmuwan atau penulis Amerika yang menulis buku atau menulis riset tentang hal itu, bahkan ada salah satu buku yang ditulis oleh, seorang penulis Profesor Terry Apter. Beliau menulis sebuah buku yang diberi judul agak nyinyir. Judulnya apa Ustaz? Judulnya adalah Working Women Don't Have Wives. Seorang, wanita pekerja yang nggak punya, apa namanya, suami gitu ya, atau nggak punya pasangan gitu. Pasangan. Jadi seakan-akan dengan dia pergi bekerja, keluar bekerja, itu, apa namanya, ya menelantarkan keluarganya, menelantarkan anak-anaknya, kan gitu. Yang paling menjadi terpengaruh paling besar kan sebenarnya anaknya kan, Yang berdampak. yang berdampak kan Mmm. gitu. Dan bahkan di beberapa, riset di Amerika, Mmm. mereka sampai pada kesimpulan, di antara sebab terbesar atau yang paling banyak, keretakan sebuah rumah tangga atau Mmm. terjadinya perceraian, itu karena apa? Karena suami dan istri terlalu
Banyak di luar? banyak di luar, terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. Sehingga apa ya, sehingga pertemuan mereka, kedekatan mereka kan menipis kan waktunya kan. Iya, sampai Pagi rumah udah capek. pagi berangkat, Ya, malam pulang udah sudah capek. capek, tidur berdua langsung. Nggak ada komunikasi, cerita apa. Anak-anak juga ya Anak-anak sekarang udah sudah tidur lagi, belum bangun udah berangkat lagi, kan ada yang begitu kan? kayaknya banyak tuh, Banyak. banyak ya. Bahkan akhirnya kan karena ya katakan, di tempat kerja tuh, eee, berapa jam, eee, 8 jam lebih. 8 jam lebih, belum di perjalanan gitu kan. Iya, Sehingga kemudian, lebih terbangun komunikasi dan hubungannya dengan rekan kerja, rekan kerja, bahkan naudzubillah sampai ada, terbangun hubungan hubungan emosional, kedekatan dengan teman kerja kan bahkan ini nggak tahu ya berdasarkan riset atau bukan, ada, selentingan gitu ya, hmm, tempat perselingkuhan paling nyaman, paling aman. paling aman atau pertama itu kan adalah Rumah. kantor kan, tempat Hmm. kerja kan gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri Tidak juga bisa itu. dipungkiri, tidak Betul, bisa betul. dipungkiri. Dan bahkan, sampai pernah suatu masa di mana kemudian di Amerika itu memang, para apa namanya, para psikolog gitu ya, Hmm, itu berdasarkan hasil apa namanya, pengalaman mereka menghadapi masalah-masalah rumah hmm, tangga gitu ya, itu masalahnya itu, keretakan rumah tangga, keretakan komunikasi antara mhm, suami dan istri, sehingga juga kemudian banyak buku-buku tentang, eee, membangun komunikasi dengan suami istri itu jadi terjual banyak kan gitu. Jadi jadi memang, ini jadi masalah besar gitu ya. hmm, Kita pada hari ini dihadapkan masalah degradasi arti dari, kerja atau amal itu, hmm, sehingga kemudian kita ini buta bahwa, eee, keluarga itu tadi kita kalau ditanyakan hmm, mengakui, tapi secara apa namanya, secara aktivitasnya ternyata berbeda gitu kan. Ternyata secara aktivitas, secara dinamika kehidupan kita, kita tidak memberikan porsi yang cukup untuk hmm. keluarga. Kita lebih memberikan porsi lebih untuk Kerjaan, kerja kan gitu. Bahkan kalau kita lagi di rumah, masih aja ngurusin isi aja kerjaan. gitu, "Entar kek, ini lagi ada kerjaan," kan gitu kan. Iya, iya. Padahal keluarga Hmm, itu kan selama hayat masih di kandung badan itu kan keluarga akan selalu menjadi apa namanya, yang bersama kita. yang bersama kita. Sementara kerja kan, ya kalau udah pensiun ya udah selesai. Mending kalau sampai pensiun entar Nah kalau udah mati duluan ya kan, nah itu menjadi PHK menjadi gimana? masalah. Heeh, Nah itu dia PHK lagi dan lain-lain. Ini harus disadari bahwa keluarga itu, kita punya kedekatan dengan keluarga selama kita masih diberikan nafas oleh Allah kan gitu. mhm, Tapi kalau kerja, ya itu akan sifatnya hanya, sementara, sebentar hanya sekali. sementara. Ini yang pertama. Ya, Yang kedua, unsur yang kedua, budaya hari ini atau peradaban hari ini diwarnai dan didominasi oleh budaya konsumtif. budaya konsumtif. Budaya konsumtif. Hmm, Hari ini kita apa namanya, dicekoki, digembosi dengan budaya-budaya konsumtif. Kan memang hari ini, apa namanya, produksi itu ditingkatkan mhm, sehingga kemudian, banyak disponsorkan juga, iya, diiklankan gitu ya, mhm, dibuat sedemikian rupa agar kemudian kita konsumtif kan. tertarik dengan segala promo kayak gitu-gitu Nah ya, itu Kak, ya? itu itu. Ada ya kalau kemarin saya sempat membaca ada meme, nggak tahu ya meme tapi ada nasihatnya juga sih gitu. Mhm, Pada hari ini, eee, kita ini sudah lupa bahwasanya mobil itu gunanya atau fungsinya adalah alat transportasi, oke. bukan alat untuk eksis gitu kan. Ya kita kita lupa itu kan, Gaya-gayaan. gaya-gayaan saja kan gitu. Ini juga sangat berbahaya sekali. Karena hari ini banyak nah terutama dalam masalah ini ya, dalam masalah budaya konsumtif ini ada beberapa, apa ya, ada beberapa doktrin-doktrin yang dihembuskan, Hmm, yang sebenarnya itu menipu. hmm, Kita mengiranya itu adalah sesuatu kebutuhan primer,
tetapi Padahal pada hakikatnya itu bukan suatu yang primer. hmm, Contohnya misalnya gini, hari ini seakan-akan kita itu terdoktrin bahwa kita butuh penghasilan tambahan, ya, ya kan? Sehingga apa? Sehingga akhirnya, wah, karena kita butuh, kalau kita ngelihat, apa namanya, ngelihat kebutuhan kita nih gitu ya, nggak cukup nih, aku doang yang kerja, kamu harus kerja. Maksudnya hmm, istrinya harus kerja juga gitu, ya, ya, ya. Untuk mencukupi untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan primer yang terutama. padahal itu bukan primer, Yang ternyata yang ternyata yang ternyata kalau dipikir-pikir, oh nggak primer kok, nggak juga ya. nggak juga. Ternyata yang kita pikir itu adalah, pemasukan untuk kebutuhan primer, ternyata kalau dilihat-lihat akhirnya buat, jalan-jalan, Iya, buat makan, atau buat, maksudnya bukan buat makan, yang berlebihan lah. iya, Yang tadi mungkin yang bukan primer lah Sat, ya. Kalau mhm, makan-makan yang dimaksudkan mungkin makan sehari-hari iya gitu kan. bener. Hmm, Bahkan dalam, beberapa riset di Amerika disebutkan, eee, beberapa di riset gitu ya, beberapa keluarga yang istrinya juga ikut kerja gitu ya, dengan hmm, alasan bahwasanya ini untuk pemasukan tambahan dan untuk kebutuhan primer, hmm, ternyata, yang dimaksud primer di situ adalah untuk menitipkan anak di daycare gitu. hmm, Bahkan nggak primer sebenarnya, bisa dijaga sendiri oleh ibunya, kan gitu kan. ya, Bahkan saya pernah diceritakan oleh seorang teman, eee, teman dekat kita ada seorang teman lah ya, suatu hari dia, nganter anaknya, bukan nganter anaknya sekolah, ketemulah sama temennya gitu ya, ketemu sama temennya. Ini teman kita ini sudah punya anak 4 atau 5 kalau tidak salah. hmm, Temannya yang satu lagi ini yang bertemu, ya, yang anaknya cuma satu, oke, mobilnya Alphard. Teman kita yang anaknya 4 atau 5 nih mobilnya biasalah gitu. oke, Bertemu kan, hmm, ya saling sapa gitu kan, ya, "Anak lu udah berapa?" Gitu. hmm, Yang punya anak satu dan punya mobil Alphard nih nanya ke temennya, hmm, "Lu punya anak berapa?" Gitu. "Anak gua sekarang udah 5." hmm, "Hah, beneran lu? Lu gimana? Biaya buat sekolah, biaya buat jajan, biaya hmm, buat." Lah ini nggak, maksudnya secara ekonomi dia nggak lebih sukses daripada yang punya Alphard ini, lebih sukses nih yang punya Alphard, oke, Yang punya Alphard justru bingung nih ngeliatin temennya punya anak 5. Bingung, "Ini gimana lu punya anak, nanti gimana biaya pengeluaran sekolah, dari pengeluaran sekolah, jajan." Lah dia anak satu bingung, ini anak 5 santai aja gitu. semua tentang mindset. Nah itu kan, mindset-nya memang Iya. begitu, mindset kita ada mindset-mindset yang dibangun, didoktrin untuk menjadi manusia konsumtif kan gitu. Pun juga dengan ini Sat, ya, yang selalu dihembuskan tuh tentang ketakutan-ketakutan yang berlebihan Sat, Nah, ya, untuk kepada anak kita nih heeh, gitu. Biayanya bahkan mohon maaf sebagian kita mungkin sebagian ada yang melihat asuransi itu buat apa gitu. nah, Ngapain diasuransiin anak? Nanti nggak tahu kalau ini ekstrimnya ya. nah, Karena ada yang begitu Sat, ada ya. benar benar. Jadi ini menjadi, suatu hal yang, menjadi tantangan yang harus kita hadapi pada hari ini. Konsumtif ini nanti dia ujungnya apa Sat? Ya konsumtif kan akhirnya dia membelanjakan hal, jadi kan gini ya, kalau mudahnya gini, gambarannya gini ya, hari ini, eee, ada katakan seleb-seleb yang ya punya barang-barang branded gitu Oke. ya, punya barang, Mungkin jatuh ke memaksakan diri ya, iya kemampuan ya. iya, Oh. ini punya barang branded, Hmm. ya kan. Tapi ada, eee, Kelas menengah ke bawah. kelas menengah ke bawah yang kagak bisa beli. Tapi kan pinter, orang yang jualan, yang punya pabrik kan pinter, kita buat Dibuat aja KW-nya, hmm. iya kan? Tapi intinya memang memaksa orang ini untuk memiliki barang tersebut. Iya Yang tadi padahal kata antum tadi bukan barang atau bagian dari sebuah yang primer itu ya? iya, ya kan kita harus bisa mengklasifikasikan kan, Mana kebutuhan kita kebutuhan-kebutuhan iya, mana yang primer, mana yang sifatnya sekunder, iya, mana yang kemudian lebih di bawah iya, lagi. betul betul. Coba kita periksa deh hari-hari ini, Hmm, barang-barang yang ada di rumah kita rumah ya. kita. Jangan-jangan banyak yang, apa namanya, bukan bukan yang primer gitu ya. Tapi ya kembali lagi, bukan berarti kemudian ini harus dipahami ya, bukan berarti kemudian Islam mengharamkan, perempuan
kerja di Iya. luar gitu ya, enggak juga. Ya kan ada Ada batasan-batasannya. batasan-batasannya kan gitu. Yang menjadi masalah adalah kemudian kerja di luar, kemudian menghabiskan waktu Waktu di yang luar. tidak ada waktu cukup lagi untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk suami kan gitu. Betul betul. Bukan berarti juga kemudian kita harus pelit. Hemat itu kan bukan pelit kan, Bukan, tapi kita bisa menempatkan, kebutuhan kebutuhan sesuai. yang baik, pengeluaran kita yang baik Hmm, dikemanakan kan gitu. Ini yang kedua, Ustaz. hmm. Yang ketiga, ada, budaya kita pada hari ini, peradaban kita pada hari ini dihadapkan oleh unsur adanya degradasi makna dari pengembangan. Makna pengembangan apa Nah, tuh? kalau tadi kan degradasi makna dari kerja atau Iya. amal gitu kan. Ini ada degradasi makna dari pengembangan. Hmm, Yang kita dengar hari ini dan selalu dengung-dengungkan gitu ya, bahwasanya kita harus membangun ekonomi, hmm. gitu kan. Iya iya. Tetapi kita jarang sekali mendengar atau kita jarang sekali menyadari dan kemudian berkontribusi untuk membangun manusia. Oke. Jadi semacam ada beda fokus, Beda fokus, beda mindset. beda mindset. Yang harus kita bangun tuh manusianya. Manusianya dulu, Oke. kan gitu kan. Iya betul. Jadi, eee, hari ini gitu ya, selalu didengungkan yang harus kita bangun adalah ekonomi, manusianya dikesampingkan atau dinomor kan. Jadi fokusnya itu yang bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Sehingga apa? Sehingga manusianya tidak dipikirkan, dinomorduakan, eee, tidak diperbaiki mentalnya gitu kan. Hmm, Ya sudah, fokusnya itu aja, fokusnya nyari duit, iya. bukan membangun kebahagiaan. Ya lagi-lagi nanti, eee, bercabangnya kebahagiaan itu apa gitu kan. Hmm, Apakah kebahagiaan dengan memiliki harta atau kebahagiaan itu kebahagiaan jiwa, hmm. kebahagiaan rohani dengan kehadiran, orang-orang yang ada di sekitar kita, kan gitu. Padahal kalau muslim itu kan dia membangun manusianya Ustaz, ya. Harus manusia menjadi, apa namanya, tujuan awal, tujuan Objek pokok, utama lah. objek utama Mungkin kalau kita bisa agak menelisik sedikit tentang dulu Nabi yang difokuskan ya dunia, SDM-nya, SDM-nya dulu kan, manusianya nih kayak manusia dulu, apa gitu kan. Bukan fasilitas bukan atau fasilitas, perkembangan ekonomi. bukan, Kita boleh bacalah, teman-teman bisa bacalah tentang fase-fase dakwah Nabi yang memang fokusnya malah manusianya dulu. manusianya dulu. Karena kalau manusia udah benar, ke sononya insya Allah Iya. ikut. Gitu. Penggunaan uangnya, pembangunan ekonominya juga benar, Betul, cara-caranya betul. benar gitu kan. Tidak merugikan, tidak hanya menguntungkan sebagian elemen, sebagian kelompok gitu kan, Mm-mm. sebagian orang yang ada di garis mana gitu kan, Mm-mm. tapi kemudian garis-garis yang lain Oke, menyeluruh ya. harus menyeluruh kan gitu. Bukan berarti lagi ini jangan dipahami lagi bahwasanya, apa namanya, kita tidak, oh ya berti dakwah harus ikhlas gitu kan, oh nggak Nah, butuh itu duit, ya beda nggak urusan, juga, Zat. Itu beda beda urusan. lagi masalahnya gitu. Guru ngaji disuruh ikhlas. Nah iya, Guru piano, nah gede ya kan, iya. Ini lagi-lagi tentang mindset ya, Zat, ya. mindset. Oke. Itu yang ketiga. Yang keempat, peradaban hari ini, budaya kita pada hari ini juga dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang mendominasi pada hari ini. Maksudnya sistem ekonomi yang mendominasi apa? Iya kan hari ini katakan kita didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis gitu ya. Oke, yang penting untung segede-gedenya gitu Iya ya. dan, apa namanya, menggenjot produksi sebesar-besarnya, Mhm, apalagi dengan caranya adalah dengan bank, iya, kemudian dipinjamkan betul. gitu kan. Sehingga kemudian, apa namanya, bunga-bunga ini kan akhirnya menjadi, apa namanya, membuat harga itu semakin naik kan, membuat inflasi kan, Betul, menciptakan inflasi inflasi. inflasi. Sehingga apa ya, sehingga akhirnya ya lagi-lagi kita tergerak untuk, "Wah kurang nih," gitu kan, Merasa kurang terus. merasa kurang, aku kerja kerja kerja, harus kerja nih, istri harus kerja juga kayaknya," gitu. Kerja 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 tipes. Nah, iya kan? Iya. Jadi, apa namanya, sistem ekonomi pada hari ini itu, dalam Memaksa kita gitu ya. iya, oke gini, katakan
memang dalam berapa tahun ke depan, gaji kita naik gitu ya. Hmm. Tapi harga-harga juga naik, bahkan lebih tinggi gitu. Kayak podo wae. Sama aja. Mhm. Contohnya dalam sebuah riset, di Amerika, lagi-lagi di Amerika karena memang beliau, pernah Sekolahnya di sana pernah ya? hidup di sana, sekolah di Hmm. sana gitu ya, banyak Ya yang belajar, sampelnya dari sana lah ya? sampel dari sana dan ya memang kan Amerika pada hari ini katakan menjadi kiblat Super atau power. power gitu ya. Pada tahun, semenjak tahun 1950, Hmm. dan beberapa tahun ke depannya itu ya, Hmm. memang benar bahwasanya, eee, keluarga-keluarga dengan ekonomi menengah itu pemasukannya bertambah 10 kali lipat. Hmm. Oke, ada penambahan, pemasukannya ada Ya, penambahan, ya. tetapi ternyata pengeluarannya bertambah 20 kali lipat. Loh, lebih besar? Lebih besar, Surplus itu namanya. surplus ya kan. Iya ya. Nah, itu ya ini mungkin kalau orang ekonomi bisa, menjelaskan itu ya, Mhm. gimana sih Detailnya gimana? detailnya seperti apa, kok bisa sih, eee Artinya malah kayak sia-sia Zat ya, yang dipahami bahwa ini sebagai kerjaan tambahan, pemasukan tambahan, ternyata, tadi karena inflasi yang mhm, begitu tinggi, ya sama aja, ya kan ekstremnya Sat ya, ekstremnya tuh kita bilang yang kaya makin kaya, yang miskin yang miskin katakan makin mati. makin tercekik gitu ya, Iya, atau katakan mati udah Zat. kalau dia katakan ini ya, kalau katakan dia, berkembang gitu ya, Hmm. itu Kan ditahan ya. ya di situ-situ aja katakan begitu. Hmm. Ya karena Ra'sumaliyah itu apa sih, kapitalis itu kan yang punya duit banyak aja, yang punya modal gede aja kan gitu kan, Iya, pemain-pemain besar ya. pemain-pemain besar aja, kayak gitu. Ya lagi-lagi, eee, dengan sistem kapitalisme pada hari ini kan memang yang diuntungkan itu, eee, Pemodal besar. pemodal besar kan. Jadi seakan-akan pemodal besar tuh nggak ngapa-ngapain tuh dapat duit banyak. Yang kerja Yang kayaknya udah capek udah banget capek ya. gitu kan, bahkan diperas, Hmm. artinya diperas waktunya gitu ya, Hmm. sehingga tidak punya waktu dengan keluarga, dengan, eee, Saya pernah lihat gambar gitu, Set. Jadi ada kayak karyawan kerjanya mati-matian, mmm, naiknya dikit manajer agak santai. Paling atas ada bos, lalu ada CEO. Kayak makin ke ini dia nerima duitnya doang, yang mati-matian malah di bawah. nah Padahal konsep Islam nggak gitu, Set ya. nggak gitu nggak gitu, Nah ini. iya kan? Mhm. Dan ya kan lagi-lagi gitu ya, modelnya itu kan, kita nyimpen duit di bank, Mhm. bank kasih pinjaman, Mhm. kasih pinjaman itu kan ada bunganya, Ya. ada ribanya gitu kan. Mhm. Itu dipinjam oleh para, apa namanya, oleh perusahaan-perusahaan gitu kan. Mhm. Perusahaan-perusahaan yang macam-macam, perusahaan makanan, Apapun lah, minuman, jasa apapun lah. lah, heeh. Nah, jangan lupa bahwasannya, eee, para produk, apa namanya, yang memproduksi makanan dan minuman, barang-barang, yang mana mereka minjem modal ke bank Mhm. gitu, dia untuk hitung kan dia kan ini kan dia produksi, kemudian dia menjual kan gitu ya. Mhm. Saat dia menjual kan dia menetapkan harga. Mhm. Jangan lupa harga yang ditetapkan itu kan pasti harus mengandung keuntungan. Ya pasti jualan apaan Pasti kalau kan? nggak mau untung, Namanya iya. jual kan pasti untung gitu kan. Maunya untung, iya. Nah, tapi harus dipahami untuk membayar, apa namanya, membayar bunga Mhm. dari uang yang dia pinjam dari bank, itu sebenarnya dipisahkan dari untung itu. Artinya apa? Artinya, itu ya dengan sistem bunga-bunga ini Ya, harga itu jadi naik, jadi melambung lebih tinggi. tinggi gitu kan. Berarti emang itu gara-gara riba semua, Set, ya? Bisa bisa dibilang seperti Kayak itu. mungkin hari ini, Set, karena bicara masih tentang keluarga, misalkan para keluarga-keluarga muda, dia kan seakan punya punya mindset bahwa kalau kalau gua nggak nyicil rumah, nggak bakal kebeli. Nah, Padahal orang tua kita dulu itu punya prinsip, rumah itu dibangun bukan dicicil. Nah, gitu, San. iya kan? Rumah itu dibangun bukan dicicil gitu. Baik, Oke. terus apalagi, San? Ujungnya berarti dari apa tadi yang keempat ini? Pengaruh, Pengaruh sistem ekonomi. ekonomi hari ini. Oke, berarti ya inflasi yang begitu tinggi, Iya, yang nanti jadi mendorong, suami istri untuk suami istri kerja kerja ujungnya ya. semuanya dan Ujungnya entar retak lagi hubungannya gitu-gitu ya. seperti itu. Baik, baik. Atau juga gini,
ada contoh lain, pengaruh ekonomi sistem ekonomi hari ini kan gini, Hmm. eee, apa namanya, negara mungkin dalam beberapa negara gitu ya, ada undang-undang yang undang-undang ekonominya gitu ya, Hmm. sistem ekonominya mereka, siap untuk menanggung, eee, orang-orang yang sudah tua renta gitu ya, Hmm. jompo-jompo gitu kan, siap ditanggung oleh negara. Lah, padahal emang secara lahiriah gitu ya, secara kasat mata itu Kerennya bagus gitu, bagus gitu ya. kesannya ya. Kan sebenarnya pada hakikatnya enggak. Itu justru membuat mindset, eee, anak-anaknya gitu ya, Heeh. lepas tangan kan, Ah, bapak saya ditanggung bakal segini. ditanggung kok kan gitu. Ujung-ujungnya akhirnya apa, keluarga itu hanya terdiri dari, eee, bapak, ibu, anak gitu, dalam lingkup yang kecil, nggak ada orang tuanya lagi, orang tuanya udah terpisah gitu, Lepas tangan. lepas Akhirnya tangan. ini orang tua ditaruh di panti Nah kan asuhan. gitu. Dan sebenarnya itu kan juga memberatkan negara kan, Oh iya kan itu pembiayaan, Mas. pembiayaan kan harus ada anggarannya. Iya betul. Kalau seandainya negara, eee, membangun, eee, keluarga, Hmm. ya kan, Ya akan sangat perusahaan terbantu keluarga, dong. sangat terbantu, kan gitu. Kadang kita sendiri yang suka nyusahin diri sendiri saya Nah emang. itu dia, itu jadi masalah itu. Masya Allah. Itu yang keempat. Yang kelima, Nah, budaya kita pada hari ini, peradaban, manusia pada hari ini sangat dipengaruhi oleh, undang-undang yang berkaitan dengan keluarga, yang mana undang-undang ini tidak menguntungkan keharmonisan rumah tangga atau keluarga, hubungan keluarga. kayak gimana contohnya? Contohnya nih ya, ini, eee, kalau salah boleh dikoreksi gitu ya. Hmm. Saya pernah dengar, ada rancangan undang-undang sih waktu itu ya, nggak Hmm. tahu Hmm. kan sempat eee, dimin Rame ya. ramai dan Hmm. kemudian minta direview kan ada kalau nggak salah ada, yayasan atau lembaga gitu ya, yang memang concern untuk Hmm. apa namanya, mereview atau menyoroti Undang-undang. rancangan Rancangan undang-undang undang-undang ya. tentang keluarga ini, AILA Indonesia kalau nggak salah Hmm. itu kan. Kalau nggak salah dulu sempat ada rancangan undang-undang yang menyebutkan intinya gitu ya, undang-undang ini, eee, berpotensi di mana orang tua itu tidak bisa mencampuri hubungan seksual anaknya di luar nikah. Kalau tidak salah gitu ya. Oh, Jadi kalau anaknya ini draftnya kayak gini draftnya. iya iya iya, apa RU namanya, RU ya. RU-nya gitu ya. Hmm. Tujuannya gitu, kalau anaknya ini berhubungan seksual di luar rumah tangga, di luar nikah gitu ya, Hmm. dengan apa namanya, sesuka hati, bukan sesuka hati, apa, dengan secara ridho gitu Ya ya, apa namanya, sama-sama sama-sama suka lah suka gitu ya, ya. sama-sama suka. Itu tidak bisa dipidanakan oleh orang tuanya, tidak orang tua yang kemudian mencampur tangan itu, mencampuri urusan anaknya itu Hmm. justru yang malah bisa Pidana. dipidanakan oleh anaknya. Waduh, Aduh gimana? ngeri banget ya. Iya kan? Dan masih banyak, itu mungkin bisa dicek lah di, Hmm. apa namanya, di riset-riset yang dilakukan oleh lembaga ILA Indonesia salah satunya, atau mungkin, di INSIS juga kan, Hmm. guru-guru kita juga membahas hal-hal yang sifatnya gitu ya, tentang isu-isu gender, isu-isu feminis, itu kan sebenarnya nyerempet-nyerempetnya tuh pengen, Iya. apa namanya, menghancurkan keharmonian kehidupan rumah tangga Iya. keluarga kan gitu kan. Itu banyak sekali tuh Hmm. seperti itu. Iya sih. Dan itu kita kadang karena kita, apa namanya, buta masalah undang-undangan, Hmm. perundang-undangan, kita nggak tahu masyarakat awam, nggak tahu dan nggak populer, kita mah hidup-hidup aja kan mikirnya gitu kan, Padahal itu sangat berbahaya sekali sangat untuk berbahaya. kelangsungan hidup manusia ke depannya. Heeh. Oke, hari ini jadi undang-undangnya, ya hari ini atau, Hmm. 1 tahun, 2 tahun belum kerasa, kita nggak tahu 5 tahun, 10 Anak-anak tahun, kita ya. Hmm. anak-anak kita, Bahaya sekali itu. bahaya. Dan itu kan ya, wallahu alam sih mungkin Hmm. ada titipan-titipan apa gitu kan. Iya, iya. Jadi dan atau mungkin di barat yang sudah terjadi hari ini, di mana undang-undangnya itu seakan-akan, sudah tidak mendukung, apa namanya, manusia itu untuk mau menikah dan tidak menganggap pernikahan itu sebuah, apa namanya, mitsaqan ghalidha. Hmm. Apa sih Tali bahasanya? yang kuat, Tali yang ikatan kuat, yang kuat, ikatan yang kuat gitu, sakral gitu kan. sakral. Ya kalau kita alhamdulillah di Indonesia mungkin hari ini ya, Ya.
Kita melihat ya orang kalau melakukan akad pernikahan itu kan ya masih khidmat, khidmat sakral gitu kan. sakral, Tapi kan kita sudah bisa melihat juga hari ini seakan-akan orang nikah itu kayak apa, main-main. main-main gitu ya, yang seakan-akan wah kita sudah kepikiran mungkin bisa jadi, beberapa tahun lagi hubungan pernikahan ini akan selesai gitu Pak. Mmm, Ada mindset-mindset seperti itu, sudah tidak sakral lagi. itu kan juga mungkin yang bisa sedikit banyak mempengaruhi mindset orang hari ini kan tentang public figure juga, Ustaz. Nah, Kemudian itu diakses dengan mudah oleh banyak orang, terutama yang mungkin apa, kalangan manapun lah. Sehingga dia aja public figure selingkuh mhm misalkan, dia aja kawin cerai gitu mhm, misalkan. Itu kan secara tidak langsung berpengaruh kan. masuk ke mindset kita. Mindset manusia atau kita yang nonton itu kan kayak Di alam bawah sadarnya heeh, kayak, "Eh, gampang kok dia juga bisa, heeh, dia biasa santai," gitu iya ya. bener. Nah ini yang menjadi tantangan keenam, Oh, malah ini Ustaz, tantangan Masya keenam, Allah. yaitu apa? Hari ini peradaban kita, budaya kita pada hari ini, didominasi oleh penggunaan teknologi yang salah. Mmm, nah ini menarik ini tentang media yang hari ini, Media, semua teknologi teknologi yang ada ya Ustaz ya. teknologi atau katakan, sarana komunikasi digital hari ini kan memang di satu sisi memudahkan kan, Oke, iya, sangat memudahkan. Ya kita punya keluarga di mana, di video call langsung, iya kan, mhm, video call bisa, satu grup yang mungkin selama ini nggak pernah ketemu, yang mhm, selama ini terputus hubungan, tiba-tiba betul jadi satu grup gitu kan. betul. Dengan mudah kita say hello gitu Iya, kan, betul betul, Ustaz. "Kamu gimana kabarnya?" Gini gini. Mhm, Tetapi di satu sisi lain, iya, itu yang justru merusak, menghalangi, merusak mmm, kita untuk ikut, dalam, apa namanya, acara-acara sosial yang langsung bertemu, langsung tatap muka, atau bahkan mmm, justru menghalangi kita untuk membangun keharmonisan. di dalam rumah tangga. Nah kan HP ketemunya di HP lagi, Nah, jadi memang ya Allah. Iya iya, digital ini kan memang punya 2 mata pisau ya, seperti iya, pisau ya, seperti 2 pisau 2 mata gitu. Satu sisi baik, satu karena sisi dengan media baik. digital kita bisa belajar dengan mudah, ya kan. Kajian kita punya ustadz idola kita, Di tapi mana jauh gitu mhm, kan, nggak bisa hadir secara offline, online bisa. betul. Tapi di satu sisi, ya kan, konten-konten Iya iya, yang hancur-hancuran itu banyak juga. banyak dan mudah sekali, Waduh, mudah berbahaya. sekali kan gitu. Berarti penggunaan teknologi ini yang salah memanfaatkannya Mhm, berbahaya sekali ya berbahaya sekali untuk keutuhan rumah tangga, untuk godaan rumah tangga. Nah ini mungkin, untuk yang keenam ini, eee, ada sebuah buku ya. berbahasa Arab, Mhm, Tifli wa Taqniyah gitu ya, mhm, anakku dan kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi gitu ya, mhm. bahasa Arabnya begitu. Nah, ini alhamdulillah sudah diterjemahkan, Oh udah Ustaz? baru-baru ini Wah, masya Allah. diterjemahkan. Kalau nggak salah, Pustaka Aqwam kalau nggak salah yang Mmm, menerjemahkan, eee, apa judulnya saya lupa, bisa dicari. mhm. Itu sangat, berguna untuk orang tua secara khusus gimana, Lebih apa bijak namanya memberikan anak-anak nah, teknologi itu. apa saja tips, Oke oke, mhm. apa namanya, anak hari ini nggak bisa apa namanya, dihindarkan, dijauhkan, atau bahkan diharamkan dari gadget gitu ya, Iya, nggak bisa. Yang bisa adalah kita kontrol, kan gitu. mensiasatinya ya. Kita harus mensiasatinya. Ya kalau untuk mungkin, konten kreator, ya harus memberikan konten yang mendidik, iya kan. Hiburan tapi mendidik, bisa. Tapi mereka kan nggak mau disalahin Ustaz sebagian. Nah ini Artinya konten kreator yang mungkin kurang adab ini ya, kita nah, sebutnya kurang adab sekalian ya, Ustaz, ya. Mereka nggak mau disalahin, lah ini kan emang saya membuat konten ini untuk kalangan tertentu, mhm, kenapa Anda nggak batasi gitu. Dia akan menyalahkan kita, iya menyalahkan orang tua balik gitu, iya, padahal harus ada sinergitas antara mereka sebagai konten kreator, kita sebagai orang tua. bener, Jangan malah menyalahkan ketika konten dia yang katakan dalam tanda kutip yang "rusak" sekali itu, Ustaz, diakses oleh anak-anak gitu, kemudian dia akan berdalih ya, mengeles gitu. Ini kan emang saya bikin buat apa, segmentasi tertentu, saya punya segmentasi tertentu, gitu Ustaz kira-kira. ya itu, ya lagi-lagi ini jadi masalah, Mmm, bahwa
hari ini kemajuan teknologi Hmm, sangat cepat, iya, tetapi kemajuan cara berpikir, kemajuan karakter, kemajuan akhlak manusia itu justru dihancurkan kan gitu. Padahal tadi kita katakan manusia harus menjadi tujuan utama. baik. Ada lagi kan? Nah, yang terakhir adalah intinya melihat tadi ya, gambaran budaya peradaban yang dihadapi oleh keluarga pada hari ini dengan, apa namanya, dengan wajahnya yang katakan bisa Hmm, kita gambarkan seperti serigala yang siap menerkam kapan saja gitu ya, terutama anak-anak kita, bahkan hubungan dengan pasangan kita. Ini hari ini kita harus menyadari bahwa keluarga, keutuhan keluarga, keharmonisan keluarga adalah satu hal yang sifatnya prinsip, tidak boleh ditawar, tidak boleh ditawar, melihat zaman seperti melihat ini zaman gimana? seperti ini. Sementara hal-hal yang tadi kita sebutkan dan terkadang kita menganggap itu adalah suatu hal yang biasa atau bahkan, Hmm, apa namanya, ya tadi ya, oh oh kita harus menghabiskan, waktu untuk bekerja mencari uang gitu kan. Itu sesuatu yang bisa bisa ditawar lah, artinya bisa diotak-atik lah, artinya gimana, ini harus dijadikan keluarga ini, perhatian kita terhadap keluarga harus dinomorsatukan. Jazakallah khair. Ini tantangan untuk siapapun orang tua hari ini atau yang menjadi calon orang tua ya. Benar Karena ini kalau yang Dr. Majid Ihsan ini beliau punya fokus sekali tentang pendidikan, tentang benar keluarga. benar Pasti sudah semestinya kita mengikuti apa yang menjadi arahan dari seorang pakar ini gitu. Setiap. benar Karena beliau bukan orang sembarangan yang asal ngomong, asal memberikan kesimpulan gitu. benar benar. Di Jakarta saat pemerintah yang sudah memberikan sentuhan-sentuhannya, kemudian ilmu-ilmunya buat kita semua, yang khususnya bekal berkeluarga dan eh, meng- me- merawat gitu ya, keharmonisan keluarga di tengah zaman yang mungkin sudah mulai banyak sekali tantangannya. Ustaz, eh, apakah ini ada lanjutannya apa bagaimana? Ustaz? Sepertinya ini menjadi pertemuan terakhir kita. Yo, sedih ya sampai terakhir. Ya Allah. Jazakumullah khair. Ternyata ini pertemuan terakhir dari bab tentang ngumpul di dunia barang di surga ini. Dan kita berharap semoga yang kita bahas dari awal ini bermanfaat Ustaz, Amin, terutama buat kita. buat kita, buat kita sebagai yang menyampaikan dan siapapun yang mendengarkan ini. Dan kita berdoa kepada Allah supaya semoga Allah merahmati Dr. Majid Ihsan Kilan dengan Amin rahmat yang amin. luas telah memberikan pemikiran-pemikiran yang baik. Baik teman-teman, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.